Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi ini dua orang tokoh penting yang selama ini mengkritisi ijazah Joko Widodo ditangkap Polda Metro. Yang satu adalah Bu Dr. Tifa dan yang lain satunya lagi Mas Roy Suryo. Dua-duanya kami sudah mendapat konfirmasi. Memang yang lebih santer beredar adalah penangkapan Dr. Tifa karena pagi, jadi ditangkap pukul 6 saat akan berangkat ke kampus UI untuk melaksanakan seminar proposal disertasi atau seminar proposal S3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue SWS. Semoga teman-teman selalu sehat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini ada kabar gembira, kabar gempar, dan kabar yang ditunggu-tunggu banyak masyarakat Indonesia. Hari ini, Jumat 19 Juni 2026, Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Ini bukan hanya sekedar hoak, bukan sekedar isu, atau bukan sekedar harapan, tetapi ini kabar informasi A1 sudah valid. Kenapa bisa saya katakan valid? Karena tidak hanya orang-orangnya Pak Jokowi yang mengatakan, tetapi pengacara-pengacaranya Roy Suryo dan Tifa itu sudah mengeluarkan statement, sudah ada wawancara kepada mereka. Ya, jadi Refli Harun sudah mengatakan, dan pengacaranya, salah satu pengacara juga mengatakan bahwa betul hari ini Tifa dan Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap Polda Metro Jaya. Sama-sama ditangkap di rumah masing-masing. Tifa sekitar jam 6 sampai jam 7 dan Roy Suryo hampir bersamaan lah setelah subuh. Nah, semua orang mengangkat jempol kepada Polda Metro Jaya ya. Tapi ini bisa dikatakan terlambat mungkin ya, agak kelamaan. Tapi dengan penangkapan dua orang ini berarti akan ada pelimpahan bukti dan tersangka dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Nah, kita ikuti dulu video-video berikut ini. Breaking news terkait penanganan laporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa beserta yang lain-lain. Baru saja belasan menit yang lalu kabarnya kepolisian telah mengamankan Roy Suryo dan juga mengamankan Dr. Tifa untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan pada penyerahan tahap kedua. Ini menarik, Roy dan Dr. Tifa akhirnya ditahan penyidik, dan ini akan menjadi keseruan baru dalam kancah pembahasan ijazah Jokowi. Tapi saya masih bertanya-tanya, benarkah Jokowi nanti akan berani datang menghadiri persidangan pada saat perkara ini disidangkan? Ataukah ini hanya cara untuk merendam Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam suasana penderitaan di tahanan? Mungkin saja karena proses persidangan ini, saya pikir kalau sampai 170-an orang itu diperiksa, maka persidangan ini akan sangat lama, bisa 7 bulan. Ya, bisa 6 bulan ini kalau semuanya diperiksa. Apakah semuanya akan diperiksa? Saya juga tidak tahu. Dan apakah Jokowi akan berani hadir di persidangan? Saya juga tidak tahu. Tetapi kalau sampai Jokowi tidak hadir, artinya perkara ini nanti kan akan berakhir ya mengecewakan bagi terdakwa. Sudah ditahan berbulan-bulan, akhirnya toh diputus bebas karena pelapor tidak hadir. Maka ini masih menjadi pertanyaan besar. Kalau contohnya Jokowi berani datang ke pengadilan, kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh pengacara Dr. Tifa dan pengacara Roy Suryo? Ini akan seru. Bayangin tuh, pengacara menguliti Jokowi di depan hakim tuh. Seru ini, seru.
status Tifa di samping. Tepat saat saya menghadapi ujian S3 hari ini, Jumat 19 Juni 2026, saya ditangkap Polda. Saya minta izin ujian pagi ini pukul 8. Diizinkan dengan kawalan ketat. Mohon doa semua saudara sebangsa setanah air. Salut untuk Polda Metro. Salut, salut, salut. Ternyata Polda Metro memberikan kejutan di hari Jumat tanggal 19 mendekati hari ulang tahun dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Coba kita lihat kapan Pak Jokowi ulang tahun ya? Tanggal 20 apa tanggal 21 gitu ya? Ulang tahun Pak Jokowi tanggal 21, teman-teman. Rupanya Polda Metro benar-benar memberikan kejutan untuk gerombolan pembenci Pak Jokowi, gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Akhirnya yang sudah kita tunggu-tunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan sudah setahun, terwujud juga, teman-teman. Ya, mungkin kalau kalian belum percaya berita ini, saya kasih berita lainnya ya. Coba kita lihat. Hari ini, Jumat 19 Juni 2026, pada sekira pukul 7, klien kami Roy Suryo Noto di Projo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada saat yang bersamaan. Kami juga mendapatkan info bahwa Tifauzia Tiasuma juga turut ditangkap. Petrus Celestinus, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Kuasa hukumnya sudah mendapatkan kabar juga, teman-teman. Dan kalau kalian belum percaya dengan kabar-kabar ini, coba kalian lihat ini. Breaking news dari iNews TV lagi. Roy Suryo ditangkap Polda Metro. Waduh, waduh, waduh. Betapa bahagianya kita pagi ini bangun dengan sebuah kabar yang sangat-sangat membahagiakan, teman-teman. Apa yang membahagiakan di Jumat ini selain penangkapan Roy Suryo dan juga Tifa? Hah? Atas jenis jujur dan pemberani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini dua orang tokoh penting yang selama ini mengkritisi ijazah Joko Widodo ditangkap Polda Metro. Yang satu adalah Bu Dr. Tifa dan yang lain satunya lagi Mas Roy Suryo. Dua-duanya kami sudah mendapat konfirmasi. Memang yang lebih santer beredar adalah penangkapan Dr. Tifa karena pagi, jadi ditangkap pukul 6 saat akan berangkat ke kampus UI untuk melaksanakan seminar proposal disertasi atau seminar proposal S3 ya, Dr. Tifa. Karena Bu Dr. Tifa itu mengambil S3-nya di 3 tempat, Swedia, UI, dan Universitas Pajajaran. Lalu saat ini keduanya sudah berada di Polda Metro. Dr. Tifa disediakan satu ruang dan yang bersangkutan sedang melaksanakan proses ujian. Jadi konfirmasi ini kami dapatkan langsung karena sebagai penasihat hukumnya kami sudah mempersiapkan diri dan dari pembicaraan dengan Dr. Tifa sama sekali tidak ada rasa panik. Tim yang menangkap adalah yang dipimpin oleh anggota polisi bernama Joko begitu. Dulu juga orang yang memeriksa Dr. Tifa dan tentu tim yang menangkap Mas Roy atau Dr. Roy Surya tentu juga tim yang berbeda ya. Tentunya mereka yang anggota polisi yang dulu memeriksa saat pemeriksaan. Jadi keduanya sekarang berada di Polda Metro. Nah, tidak jelas apa yang sebab apa penangkapannya begitu, tapi yang pasti pagi-pagi ketika mau berangkat ke kampus UI untuk menjalankan ujian S3 seminar proposal itu ditangkap begitu dan sudah dibawa tapi diperlakukan dengan baik. Lalu bagaimana dengan Dr. Roy Surya? Mas Roy itu ditangkap, jadi kami berkomunikasi dengan istrinya. Jadi Mas Roy itu ditangkap pukul 7, jadi ada selang 1 jam ya. Jadi pada saat ditangkap itu yang bersangkutan sedang tertidur di ruang kerja ya, karena pulang itu dini hari pukul 3 dan tadinya ada sekitar 6 anggota polisi, 2 di dalam dan 2 lagi membawa kameramen. Kita tidak tahu kameramennya itu
dari dokumentasi Polda Metro atau kameramennya itu dari Ditangkap. Ada di rumah. Dokter Tifa di rumah juga. Semuanya di rumah. Di kediaman. Gak ada pemberitahuan. Gak ada. Penangkapan tidak ada pemberitahuan apa-apa ya? Gak ada pemberitahuan. Saya pun baru dikasih tahu oleh putranya Dokter Tifa di telepon sekitar jam 7 kurang gitu. Jam 7. Ya, jadi dibawa ke Polda Metro mereka. Apa ada keterangan dari keluarga, Bang? Ada berapa orang polisi yang datang atau begitu? Saya nggak sempat nanya tapi ya tentu lebih dari satu orang ya. Yang jelas ada penyidik namanya Pak Rosadi itu datang ke Roy Suryo dan ada penyidikan namanya Joko datang ke Bu Tifa. Kayaknya mereka yang jadi pemimpinnya atau apa, ketua timnya tuh nggak tahu. Selamat pagi Pak Refli. Iya, selamat pagi. Bapak, terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa hari ini berarti sudah terkonfirmasi beliau ini ditangkap pagi ini oleh penyidik Polda Metro Jaya? Iya, saya sudah bertemu dengan kedua beliau ya. Roy Suryo saya sempat bercakap-cakap, sekarang masih di gedung di ruangan pemeriksaan selama ini, Kamnek ya, Keamanan Negara, dan kemudian Dr. Tifa juga saya sudah melihat secara fisik dan dia juga sudah tahu saya hadir. Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif. Subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya, itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya, kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Dan alasan-alasan lainnya juga saya tidak melihat, karena mereka dua warga negara terhormat dengan latar belakang pendidikan tinggi, mudah dikenali masyarakat, dan rasanya tidak mungkin juga mereka akan pergi kemana-mana. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua, di mana tersangka akan diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum, kejaksaan, maka sesungguhnya kan kita tinggal disurati saja, maka kita akan datang, dan itu sudah menjadi komitmen untuk patuh terhadap proses hukum yang ada. Sehingga penangkapan seperti ini bagi saya not necessary. Ini hanya melukai saja dan dalam proses penegakan hukum. Ingat, mereka belum tentu bersalah ya, harus ada presumption of innocence. Jadi menangkap orang yang kemudian tidak ada analisis subjektif untuk melarikan diri, untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, itu rasanya aneh. Rasanya sangat tidak layak begitu. Ya. Baik, ini artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan pagi ini? Iya, sama sekali tidak ada. Bahkan Mas Roy itu tidak menandatangani surat penangkapan dan penahanannya. Jadi dia menganggap bahwa ya ini proses yang tiba-tiba begitu saja. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah kira-kira jam 12:30 atau pukul 1 dini hari. Karena kita sama-sama ada acara di Bandung, dan tiba-tiba mereka pagi ini ditangkap. Dan ternyata hal yang sama terjadi juga, jadi paralel, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu. Nah, ada sudah beberapa video tadi mengatakan bahwa betul Tifa dan Roy Suryo ditangkap Polda Metro Jaya. Dan versinya Refli Harun, Tifa ditangkap menyayangkan karena Tifa ditangkap di saat akan pergi ke kampus UI karena mau ada ujian S3. Sedangkan Roy Suryo ditangkap
dan tidak diberi kesempatan untuk mandi atau ganti baju yang layak. Ya, dia hanya sempat sholat subuh. Nah, itu versinya Refli Harun. Dan Refli Harun juga mempertanyakan penangkapan ini, tim penangkapan itu ditanya Refli Harun, katanya mereka hanya melakukan perintah. Nah, perintah ini yang dipertanyakan oleh Refli Harun. Perintah ini siapa yang memerintah yang pertama, kemudian yang kedua, perintah ini ada titipan nggak? Titipan dari pihak lain. Karena isunya menurut Refli Harun dan kawan-kawan, isunya memang ini ditumpangi ada pesanan-pesanan khusus dari pejabat-pejabat yang kuat di Indonesia ini. Sementara dari versinya kubunya Joko Widodo itu juga menganggap ini terlalu lama ini karena ada pejabat-pejabat yang melindungi Roy Suryo dan kawan-kawan sehingga mengkondisikan biar ini berlarut-larut lama biar tidak cepat selesai. Jadi kedua belah kubu menganggap ini ada permainan orang kuat di belakang mereka, saling menuduh, saling menuduh. Tapi yang jelas ada yang mengatakan tadi 2 orang hebat setelah ditangkap, hebat karena membuat kegaduhan. Ya. Nah, intinya hari ini ditangkap, berarti sebentar lagi entah hari ini atau besok ada pelimpahan bukti dan tersangka dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, setelah diserahkan berarti akan berlanjut ke persidangan. Nah, seperti apa sidangnya, seperti apa endingnya, seperti apa putusan hakimnya, ikuti terus Quest Wise. Wassalam.